Oke, kembali lagi dengan saya, Mada Karisma. Saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa bekerja dari rumah dengan mudah untuk mengakses software-software kita yang ada di kantor. Di work from home workflow. Ya, agendanya seperti ini dari Autodesk Customer Support. Nanti kita bisa support aksesnya di mana, online atau dengan link. Lalu juga ada subscription license, lalu collaborative tools mulai dari ShareView, Autodesk Drive atau Fusion Team, bisa sharing dari Autodesk Inventor file ke Fusion Team, lalu juga ada AnyCAD di mana kombinasi dari software lain kita bisa buka, lalu juga kita bisa kita bisa gabungkan dari Inventor ke Fusion, lalu juga Project Synchronize, Vault, Professional. Lalu selanjutnya, nah ada Autodesk Customer Support, di mana di sini kita bisa lihat area-area yang kita bisa akses untuk kita bisa dapatkan pembelajaran yang baru ya. Di situ ada, kita bisa login di autodesk.com dengan ID ya. Di situ kita bisa masuk di knowledge.autodesk.com, kontak support using my product gitu ya. Lalu kita bisa fill up form, klik the next, lalu kita bisa dapatkan support dan apa yang detailnya kita bisa searching dari situ. Kita bisa email, bisa schedule call atau call dengan agen gitu ya. Situ. Ini untuk kontak supportnya secara online. Lalu di login itu kita bisa search misal problem kita apa, di situ nanti kita akan dimasukkan ke knowledge.autodesk atau nanti bisa masuk ke support yang lainnya. Di situ juga ada forum.autodesk.com. Ya, di sini kita bisa lihat Autodesk Virtual Assistant, di mana di sini ada Ava ya. Kita bisa langsung online support. Lalu di situ akan ada Ava yang akan membantu kita mengatasi problem kita, mulai dari download produk, activate code, atau use license, prevaluation license, atau product key dan lain sebagainya di dalamnya. Ya, ada di ava.autodesk.com. Oke, sekarang mengenai Autodesk subscription license, di mana Autodesk subscription license di sini ini adalah single user subscription license, di mana tinggal kita gunakan kerja dari home komputer kita. Caranya adalah sync out Autodesk application dari komputer kita. Lalu bagaimana kita bisa bekerja dari rumah dengan komputer yang ada di rumah dengan memasukkan Autodesk ID atau sign in di Autodesk account.autodesk.com. Di situ tinggal kita download aplikasi yang akan kita gunakan, kita install dari komputer rumah. Lalu dari komputer rumah itu kita tinggal launching install application-nya, lalu kita tinggal sign in dengan ID user kita. Saya katakan lagi bahwa kita harus ingat bahwa selalu sign out sebelum sign in ke komputer yang lain. Nah, kita bisa tunjukkan di sini sebelah kiri untuk komputer rumah. Nah, ini komputer di yang kantor ya. Nah, dari komputer kantor kita bisa sign out. Lalu kita tinggal oke. Lalu untuk komputer yang ada di rumah, kita tinggal klik di browser kita, misal account.autodesk.com, kita langsung masuk di account dengan password pastinya. Di situ ada manage product download, kita tinggal download produk di situ. Misal kita searching produk apa yang kita mau download, misal PDMC. Di situ tinggal kita view isinya apa saja, lalu tinggal kita mau install apa, misal Inventor Professional.
di versi yang terakhir 2020 misal. Lalu tinggal kita ada 3 pilihan di sini, ada install now, ada download now, ada browser download. Nah di sini kita tinggal pilih. Kalau install now kita bisa install online atau dengan online langsung. Kalau download now kita bisa download terlebih dahulu, lalu browser download nanti kita bisa tempatkan download file kita di mana. Ya, nah kita bisa pakai download now dan juga install application-nya. Ya, di situ tinggal kita install, nanti otomatis kita tinggal buka programnya, lalu di situ tinggal kita sign in dengan email kita, lalu isi passwordnya, lalu tinggal kita masuk, kita bisa gunakan softwarenya di komputer rumah. Nah sekarang ada collaboration tools, apa saja yang kita bisa kolaborasikan dengan license yang sudah kita dapatkan kecuali selain lisensi utama. Nah di sini ada share view atau share data atau project synchronous folder. Yang kiri adalah share view, di mana kita bisa gunakan Autodesk Viewer untuk bisa melihat tanpa mendownload atau mempunyai softwarenya, sehingga di situ kita bisa melakukan rotate, pengukuran, explode atau membuka projectnya gitu ya. Lalu ada share data. Share data di situ nanti saya akan jelaskan juga, di mana juga di sini ada Autodesk Viewer fiturnya, dia account untuk bisa browser di browser kita tanpa harus kita mempunyai softwarenya. Lalu ada Autodesk account di situ, itu bertahan 30 hari. Jadi upload file bisa dari Dropbox, Box, Google Drive, dan OneDrive. Support untuk 3D itu di format. Lalu ada share, comment, markup, screenshot, print gitu ya. Lalu ada Autodesk Drive, di situ 25 GB storage. Di situ kita bisa share ke rekan kita untuk share data itu dengan data cloud 25 di cloud system ya. Nah di situ include desktop connector, lalu support untuk software yang lain. Lalu Fusion Team kita bisa bekerja sama dengan berbagai sistem, misal ada PDMC, ada Inventor, ada Fusion, bisa bekerja dan terupdate secara otomatis di Fusion Team. Di Fusion Team ini kita bisa misal mempunyai 4 tim di situ, kita bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Di situ kita bisa menentukan bagaimana model yang terupdate dari user A, yang terupdate dari user B, user C, dan user D. Jadi fully support untuk Inventor dan juga Fusion. Ini kita bisa gunakan di situ. Ya, tadi ada Autodesk Viewer sebelah kiri, lalu Autodesk Drive untuk penyimpanan 25 GB. Nah, ini contohnya untuk Autodesk Viewer. Kita bisa melihat dengan mudah 3D modeling yang kita buat. Misal tim kita sudah buat, kita seorang manajer, tinggal kita mau lihat update-nya secara di smartphone atau di komputer kita gitu. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya free service di view.autodesk.com. Di situ 30 hari bertahan di cloud system, support untuk 2D dan 3D format, screenshot, print out. Lalu di situ kita bisa zoom, bisa fit, bisa orbit, bisa section, bisa measure, bisa explode, bisa comment, bisa print, screenshot, share lagi ke yang lain dengan hanya membuka link di browser. Lalu ada di share view, itu dari program misal PowerMill, kita tinggal share view. Di share view nanti kita bisa kirimkan linknya ke rekan kita, customer atau vendor, untuk kita bisa lihat 3D-nya atau programnya, lalu juga bisa diakses di smartphone kita gitu ya, secara online visual untuk bisa mengurangi paperless.
Nah, ini contohnya, mungkin dari contoh AutoCAD kita bisa masuk kolaborasi, lalu share view, new share, lalu di Inventor kita masuk kolaborasi, lalu masuk ke share view, lalu juga masuk ke new share. Lalu di sini kita masuk ke links, lalu linknya kita bisa copy, lalu dari copy itu kita bisa send email atau kita bisa kirim ke WA group atau ke masing-masing personal data. Jadi kita copy linknya. Lalu di sini kita bisa view internet dengan internet browser, pastinya linknya tersebut. Lalu bisa kita komen untuk 2D drawing misal. Kita bisa komen, lalu akan otomatis terupdate di usernya atau programmernya di situ. Nah, ini untuk Adobe Drive, di mana di sini penyimpanan di cloud system secara individual dan juga secara tim. Artinya kita bisa share untuk share cloud drive atau disk drive atau ADSK drive. Itu kita bisa akses, bisa copy file, bisa share file atau share with me. Untuk program 3D model, file data, semua data kita bisa simpan di cloud system dengan storage 25 GB. Lalu ada smart storage, di mana di sini kita bisa di atau desktop ya tentunya bisa lihat view 3D-nya, solidnya gitu ya. Lalu secara online atau offline dengan menggunakan atau desktop manager, di situ kita bisa select tipenya, lalu kita bisa edit desainnya, lalu kita manage di situ secara otomatis. Lalu bagaimana kita bisa bekerja dengan sistem ini? Contoh, kita bisa gunakan generic cloud storage atau drive, lalu kolaborasi dengan CAD atau CAM kita atau model drawing kita, lalu kita bisa share ke link tanpa download softwarenya, kita bisa lihat model 3D-nya, kita bisa hide berbagai part tertentu, lalu kita bisa lihat di situ. Lalu kita bisa komen, ada beberapa yang kurang ya. Itu bisa lihat overview. Nah, di situ ya. Bisa lihat. Nah, di sini ada cloud dan juga desktop. Bagaimana kita bisa berkolaborasi di dalamnya. Di mana cloud system ini tinggal kita share linknya tadi ya, sama dari Adobe Drive. Semua bisa akses, tim kita bisa akses untuk bisa membuat Adobe Desktop Connector di situ. Sehingga di desktop kita akan muncul satu icon gitu ya, icon di situ tinggal kita klik, nanti akan masuk ke akses file penyimpanan kita. Nah, sekarang mengenai Fusion Team atau data management untuk beberapa produk. Nah, Fusion Team ini dimana kita bisa mencari project file di satu tempat atau satu platform, lalu kita bisa view 2D ataupun 3D secara instan di situ tanpa membuka softwarenya. Lalu kita bisa share, lalu kita bisa publish gitu ya. Yang pertama kita bisa build ya, untuk distributor team. Kita bisa manage user yang kita gunakan, yang akan bisa diakses siapa aja usernya. Kita bisa membuat suatu kelompok atau suatu tim dalam satu assembly ya. Misal assembly part apa gitu ya, di situ ada motorsport misal, nanti dia akan yang bikin kompresornya untuk user A, connecting rodnya untuk user B, cranknya untuk user C, cylinder blocknya untuk user D, dan semua akan tergabung di dalam satu tim. Di sini ada engine part. Lalu ada data atau project centric design. Di sini dalam satu center tempat itu kita bisa gabungkan semua informasi dan juga desain, mulai dari desain, metadata, workflow, lalu juga interaktif direct with model dengan drawing di dalamnya, detail information, experience ya. Dan kita bisa lihat di situ. Lalu juga kita bisa membuat markup dan juga red lines di situ, capture feedback untuk bisa menambahkan komen, lalu juga
track project, activity, trackingnya jelas. Oh, ini sudah diedit oleh tim A, B, dan C. Lalu juga komennya juga terkait dengan jelas. Lalu juga bisa terdistribusi ke tim-tim kita secara up to date. Lalu juga kita bisa lihat tim kita bisa mengakses secara kritikal melalui smartphone, melalui desktop kita dimanapun kita berada, karena berbasis web browser atau mobile device. Nah, ini cara kerja version team, dimana sharing dari inventor ke komputer A ke komputer B, ya, dimana komputer A, ya ini contoh ya, kita tinggal masuk ke fusion team atau desk.com, ya, tinggal kita buka browsernya, lalu di situ akan masuk ke access now, kita tinggal access now kalau kita sudah subscribe pastinya ya. Lalu di email kita masuk login, lalu masukkan password, lalu akan masuk ke fusion team, sehingga kita bisa membuat create project, ya, create project, new project, misal work from home, dalam file work from home. Lalu di situ tinggal kita tambahkan membernya, kita manage member, kita bisa undang teman kita, misal beberapa sebagai editor atau beberapa sebagai viewer, ya. Jadi viewer hanya melihat update-nya aja, kalau editor berarti dia bisa melakukan editing. Lalu kita akan dapat undangan dari email untuk bisa masuk dari fusion team. Dari fusion team ini kita bisa secara tim. Contoh dari link itu kita bisa buka, misal tadi yang dimasukkan adalah Cileo akan login di situ dengan password. Jadi ini tim yang diundang oleh Lekok. Nah, di situ dari tim A akan masuk ke atau desktop manager sebelah kanan bawah, akan sign in dengan Jelo, ya, dengan masukkan password, otomatis dia bisa membuka filenya di dalam fusion team di komputer dia secara desktop. Lalu di situ akan ada file browser untuk work from home. Lalu tim utama atau tim A yang membuat tim projectnya itu akan membuka software, lalu dia akan save as di file penyimpanan Fusion 316 untuk Fusion Team, ya, di Lekok Hang. Dia akan masuk di work from home di situ. Lalu kita bisa berikan nama, misal crusher filenya, lalu worldcrusher.m, ya, inventor, kita tinggal simpan lalu continue. Dia memberitahuan bahwa dia disimpan di cloud system. Nah, akhirnya di situ ketika kita close inventornya, otomatis dia juga akan tetap running, upload di background processing. Lalu kita sebagai user kedua, kita bisa akses di filenya Lekok Hang untuk work from home, sehingga kita bisa relate data, ya, kita bisa open filenya situ. Tinggal kita masuk ke crusher file untuk fusion di timnya. Nah, di situ ada Fusion 360 di Lekok Hang untuk work from home. Di situ tinggal kita buka crushernya, crusher kita buka di inventor, lalu kita tinggal transfer. Nah, di situ yang pertama adalah ada informasi bahwa ada seperti awan, yaitu menandakan bahwa filenya ada di cloud. Sehingga kalau kita tetapkan di situ, karena otomatis jika terupdate, misal kita ganti nih, kita hapus untuk beberapa feature. Nah, di feature sini kita mau hapus, lalu feature sebaliknya juga akan kita hapus. Secara otomatis di file penyimpanan cloud akan juga terupdate. Nah, sudah close untuk view-nya, lalu tinggal kita buka di yang sudah di copy tadi filenya. Jadi kita open lagi filenya, jangan lupa kita harus simpan situ di file, nanti kita tinggal simpan.
pack and go ya, otomatis juga akan masuk ke raster lokal tadi. Kita bisa search, lalu di situ tinggal kita start, done, dan nah setelah kita done masuk ke filenya, penyimpanan di situ. Nah ya, kita gunakan save file to local folder pack and go. Lalu untuk Fusion Team atau Anycat sharing inventor file to Fusion, nah ini penggabungan antara collaboration antara inventor file dengan Fusion 360 contohnya. Jadi dengan menggunakan Fusion Team dan tentunya menggunakan Anycat. Nah di sini ada dua software, di mana ada Inventor dan Fusion 316 untuk Anycat Preview. Di mana untuk Fusion itu adalah conceptual design, industrial design, mesh, reverse engineering, advanced simulation, advanced FEM, Anycat untuk electronic with Fusion with Eagle. Lalu ada Inventor di mana spesialis untuk assembly yang besar, mechanical design, frame, machinery, advanced sheet metal, root system, bin content creation, design automation, factory layout ya. Lalu kita akan koneksikan dengan Autodesk Desktop connection dengan Fusion Team. Nah kita bisa lihat apa yang kita butuhkan. Contoh, kita akan mengakses model dari Fusion Team Hub untuk membuat modelnya di Fusion Team, lalu juga desktop connector untuk kita buat untuk modelingnya nanti akan terupdate di Inventor. Nah ini contoh, saya akan buat model file shield. Kita bisa ekspor, extrude, lalu juga modeling di Fusion pastinya ya. Lalu saya tambahkan untuk beberapa editing drawing di situ. Lalu untuk cantik kita bisa tambahkan untuk detailing di hole, misal diameter sketch diameter 8, lalu jaraknya kita kasih 10, lalu lebarnya kita kasih itu. Lalu kita mau misalkan extrude, otomatis terpotong. Lalu kita bisa gunakan mirror untuk sebelah kirinya atau kanannya. Lalu juga yang lainnya kita bisa gunakan drill, hole, kita isi ini berapa, lalu juga dia akan tembus di sampai belakang gitu ya. Lalu juga di sini kita bisa gunakan pattern, misal nanti ukuran dari pattern, lalu tinggal ambil feature, lalu aksisnya, lalu tinggal kita ambil simetri, lalu berapa lubang, otomatis akan ngisi di dalamnya. Lalu juga kita tinggal simpan, lalu kita masuk ke file penyimpanan tadi, masuk ke file shield misal dari pembuatan Fusion, lalu tinggal kita open di Inventor. Nah di Inventor jangan lupa masuk ke referensi model, jangan ke convert model. Kalau terconvert model dia akan terputus koneksinya. Artinya jika terupdate di Inventor di Fusion ya. Jadi kita pilih referensi model. Kalau kita pilih convert model, dia tidak akan terupdate di software lain. Oke, tinggal kita buka referensi model, tinggal kita oke. Ya, tinggal di oke. Lalu juga akan terotomatis buka di Inventor dari desain dari Fusion tadi. Lalu misal kita ingin menambahkan, kurang panjang ke belakang, kita harus melakukan editing misal, atau menambahkan juga mikanya. Tambahkan mikanya di Inventor. Lalu untuk smoothing kita bisa untuk ketebalan kita tambahkan ketebalan, untuk smoothing kita bisa edit untuk tambahkan radius misalkan situ. Lalu juga untuk estetika ya, yang lain ya. Lalu juga kita bisa tambahkan fillet ataupun sketch di situ. Lalu kita mau memperpanjang untuk sketch rotate gitu ya, itu
lalu juga kita memperpanjang model misal untuk area atau kita bisa share, diupdate dulu ke tim, misal ini file shield yang sudah kita update, saya tambahkan Mika. Nah di situ lalu nanti bisa tinggal buka browser download, terus tinggal dilihat ternyata tolong panjangkan itu untuk sedikit ke belakang. Nah, kita update dari Fusion misalnya, kita tarik aja, lalu mungkin ditambahkan untuk radiusnya, itu juga bisa digeser. Nah, untuk tambahkan radiusnya di file yang lain, maksudnya part yang lain. Kalau tadi ini dibuat di Fusion untuk framenya, lalu untuk mikanya, penutupnya itu dibuat di Inventor, jadi ini diupdate di Fusion untuk framenya. Secara otomatis dia akan ada tanda itu, tanda di pojok sini ya, di sini. Tinggal klik, otomatis dia akan terupdate. Ya, sehingga kita tinggal masuk ke next. Nah, kita tambahkan warna mungkin untuk estetika juga, materialnya transparan. Saya tambahkan mungkin pin atau bautnya atau skrunya, saya tambahkan di situ. Nah, ada project synchronize. Nah, di sini misal untuk project synchronize cam, misal ada model animationnya, kita simulasi gitu ya. Lalu ketika itu kita sudah buat programnya, ternyata ada pergantian model, misal contoh di pergantian 2D nya jaraknya di Inventor, tadi buat camnya di Fusion gitu ya. Nah di Inventor di sini tinggal kita update modelnya, lalu tinggal kita save di part assembly. Nah di situ secara model juga akan berubah, nah, bergeser. Lalu secara program kita tinggal generate ulang toolpadnya, otomatis juga dia akan berubah secara model dan juga secara programnya. Nah sekarang ada project synchronize, di mana integrasi dari eksternal contributor ke project proses, artinya dari software lain kita bisa kombinasikan. Artinya di sini kolaborasinya tidak hanya di internal softwarenya kita, tapi juga di kita tahu semua customer juga mempunyai software yang berbeda-beda, sehingga kita ingin semua dalam satu kesatuan. Contoh di sini seorang engineer manager, civil engineer, mechanical engineer, analisis, performer, itu kita bisa akses semua data yang ada di vault system. Artinya di situ seorang engineer manager menggunakan Word, lalu AutoCAD, Inventor, Fusion, gitu ya. Lalu juga civil engineer menggunakan AutoCAD aja dan PDF, lalu mechanical dan sebagainya, itu bisa saling terupdate atau berkolaborasi di satu sistem platform dengan namanya Vault, di mana akan menghasilkan owner akan bisa mengakses, engineer service provider bisa mengakses, main konsultan juga bisa mengakses secara sistem cloud. Nah, secara collaboration dari satu desain ke project synchronize, di mana collaboration dari desain bisa bidirectional, artinya dari dua arah secara bergantian, dari CAD lalu juga support folder, project link gitu ya. Nah di sini ada contohnya, kita bisa lihat ini tampilan untuk vaultnya. Kita bisa open, misal kita upload dari progress dari vault, kita bisa lihat revisionnya, kita bisa lihat update-nya juga di situ di vault sistemnya. Lalu kita bisa akses, kita bisa gunakan konfigurasinya, kita bisa edit, upload ke cloud, lalu schedule-nya, general setting-nya itu baru proses. Kita tinggal kita bisa buka di another smartphone, another file yang lain. Situ tinggal kita undang teman kita untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa membuka filenya, lalu kita bisa akses di browser kita. Di situ ada beberapa file ya. Lalu juga kita bisa akan terupdate, oh software ini ada yang gunakan, ada yang sedang edit. Di situ ada masuk di use in, ada satu orang yang bisa mengakses.
lalu di situ akan terupdate nanti. Lalu misal salah satu kita buka di Inventor, situ kita mau melakukan editing sesuatu modelnya gitu ya, misal model gearnya. Lalu di situ kita mau melakukan edit, misalkan warna ataupun ini, lalu kita tinggal upload, save. Secara otomatis juga akan terupdate di Fusion Team yang terkolaborasi default system situ. Nah, default ini nanti akan ada update-nya ya. Dari desain, finishing road model, tinggal kita download. Default system kita bisa resume untuk download atau upload filenya tadi. Lalu saya akan terupdate, di situ ada work in progress, tanggal sekian schedule-nya. Lalu komennya ada di download from cloud drive, jadi historinya jelas, hingga kita bisa memanfaatkan